Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Selamat menonton. Bayangkan, di saat Anda pertama kali membuka mata di dunia ini, di saat tangisan pertama Anda terdengar, ada sesuatu yang ikut hadir, diam, tapi setia, tidak terlihat, namun selalu dekat. Bukan manusia. Bukan pula sekadar kebetulan. Dalam kepercayaan Jawa kuno, kelahiran seseorang tidak pernah benar-benar kosong. Ada hari, ada pasaran, dan ada energi yang ikut menyertai. Itulah yang disebut weton. Dan di antara semua weton yang ada satu yang sering membuat para sesepuh terdiam, bahkan tidak jarang, membuat bulu kuduk merinding ketika dibahas. Yaitu, weton pahing. Konon, orang yang lahir di weton ini, tidak hanya membawa nasib, tapi juga membawa penjaga. Sejak kecil, mereka sering mengalami hal-hal yang sulit dijelaskan. Seperti, merasa tidak pernah benar-benar sendirian. Atau tiba-tiba terbangun di tengah malam, dengan perasaan seperti sedang diperhatikan. Kadang, mereka bisa selamat dari bahaya, yang secara logika, mustahil untuk dihindari. Dan anehnya lagi, semakin dewasa, kejadian-kejadian itu tidak hilang. Justru semakin terasa nyata. Dalam primbon Jawa, hal ini bukan dianggap gangguan, melainkan tanda. Tanda bahwa ada sesuatu yang sejak awal sudah melekat. Sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia. Para leluhur menyebutnya hodam bawaan lahir. Sebuah energi atau makhluk penjaga yang terikat sejak seseorang dilahirkan ke dunia. Bukan untuk ditakuti, tapi juga tidak boleh dianggap remeh. Karena bagi sebagian orang, kehadiran hodam ini bisa menjadi pelindung. Namun bagi yang tidak memahami, justru bisa menjadi beban yang membuat hidup terasa berat dan penuh keganjilan. Inilah mengapa weton pahing sering disebut sebagai weton yang berbeda. Bukan hanya karena sifat dan karakternya, tetapi karena sesuatu yang tidak kasat mata, yang selalu berjalan, mengikuti setiap langkahnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tidak semua orang pahing sadar bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendiri. Mungkin, selama ini Anda pernah merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin, Anda pernah mengalami kejadian yang terasa kebetulan, tapi terlalu sering terjadi. Atau bahkan, Anda pernah merasa seolah ada yang menjaga Anda di saat tidak ada siapa-siapa. Jika itu pernah terjadi, maka bisa jadi ini bukan sekadar cerita, tapi awal dari sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam diri Anda sendiri. Tidak semua orang memahami bahwa weton bukan sekadar hitungan hari lahir. Di balik penanggalan Jawa yang terlihat sederhana, tersimpan lapisan makna yang jauh lebih dalam. Setiap hari, setiap pasaran, memiliki getaran energi yang berbeda. Dan ketika keduanya bertemu, lahirlah sebuah kombinasi yang bukan hanya memengaruhi nasib, tetapi juga membuka jalur tertentu dalam kehidupan seseorang. Weton pahing adalah salah satu kombinasi yang paling kuat. Dalam perhitungan primbon, pahing dikenal memiliki neptu yang besar, berat, padat, dan penuh tekanan energi. Energi ini tidak selalu terlihat, tapi bisa dirasakan, terutama oleh mereka yang mengalaminya sendiri. Sejak kecil, orang dengan weton pahing sering menunjukkan tanda-tanda yang berbeda. Mereka cenderung lebih peka, lebih mudah merasakan suasana, bahkan terkadang bisa menangkap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Misalnya, tiba-tiba merasa tidak nyaman di suatu tempat, padahal tidak ada apa-apa. Atau merasa seperti dipanggil, padahal tidak ada siapapun. Bahkan, tidak sedikit yang mengaku sering mengalami mimpi aneh yang terasa sangat nyata. Seolah-olah mereka benar-benar berada di tempat lain. Dalam pandangan primbon,
Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan reaksi dari energi dalam diri yang sedang terhubung dengan sesuatu di luar dirinya. Karena weton pahing ibarat sebuah pintu yang tidak sepenuhnya tertutup antara dunia nyata dan dunia yang tidak kasat mata. Dan pintu ini tidak terbuka untuk semua orang. Hanya mereka yang memiliki kunci tertentu yang bisa merasakannya. Kunci itu adalah weton mereka sendiri. Namun, di balik kekuatan ini, ada sisi lain yang jarang dibahas. Energi besar selalu datang dengan konsekuensi. Orang pahing seringkali memiliki batin yang tidak stabil. Mudah gelisah, mudah merasa lelah, bahkan tanpa sebab yang jelas. Seolah-olah ada sesuatu yang terus menarik energi mereka. Dan dalam banyak kasus, hal ini terjadi karena energi dalam diri mereka belum seimbang, belum terkendali, belum dipahami. Inilah yang membuat tidak semua orang pahing merasa beruntung. Sebagian justru merasa hidupnya lebih berat dibanding yang lain. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah mereka sedang membawa sesuatu yang besar tanpa tahu cara menggunakannya. Dalam ajaran Primbon Jawa, kondisi ini disebut sebagai energi yang bangun, tapi belum diarahkan. Dan selama energi itu belum menemukan jalannya, maka yang muncul bukan kekuatan, melainkan kebingungan, perasaan tidak tenang, dan kejadian-kejadian aneh yang terus berulang tanpa jawaban. Namun disinilah letak rahasianya, bahwa semua yang terjadi bukan tanpa alasan. Karena bagi mereka yang lahir di weton pahing, semua ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tidak semua yang lahir di weton pahing langsung menyadari bahwa dirinya berbeda. Sebagian bahkan menjalani hidup seperti biasa, tanpa pernah tahu bahwa ada sesuatu yang selalu berjalan di sampingnya. Namun, bagi mereka yang peka, tanda-tanda itu sebenarnya sudah muncul sejak lama. Perlahan, halus, tapi terus berulang. Dan anehnya, semakin diabaikan, semakin terasa nyata. Salah satu tanda paling sering terjadi adalah selamat dari kejadian yang seharusnya berbahaya. Seperti hampir mengalami kecelakaan, tapi tiba-tiba terhindar. Atau berada di situasi genting, namun selalu ada jalan keluar di detik terakhir. Seolah-olah ada sesuatu yang menarik Anda menjauh dari bahaya. Bukan sekali dua kali, tapi berulang dan sulit dijelaskan dengan logika. Tanda berikutnya adalah intuisi yang sangat tajam. Orang pahing dengan hodam aktif seringkali bisa merasakan niat orang lain tanpa perlu mendengar kata-kata. Mereka tahu mana yang tulus dan mana yang menyimpan maksud tersembunyi. Bahkan, tidak jarang mereka merasa tidak nyaman sebelum sesuatu buruk benar-benar terjadi. Dan setelah itu terjadi, mereka hanya bisa berkata dalam hati, "Aku sudah merasa dari awal." Namun, kekuatan ini tidak selalu menyenangkan. Karena tanda berikutnya adalah emosi yang sulit dikendalikan. Tiba-tiba marah, tiba-tiba gelisah, atau merasa sangat lelah tanpa sebab. Seolah-olah ada energi lain yang ikut memengaruhi perasaan mereka. Dalam Primbon Jawa, ini disebut sebagai benturan energi. Energi dari dalam diri bertemu dengan energi dari luar, yang belum sepenuhnya selaras. Dan di titik inilah, banyak orang mulai mengalami kejadian yang lebih nyata. Seperti mendengar suara, padahal tidak ada siapa-siapa. Melihat bayangan sekilas di sudut mata, yang hilang ketika ditoleh. Atau merasa ada yang berdiri di belakang saat mereka sedang sendirian. Bagi sebagian orang, ini menakutkan. Namun bagi mereka yang mengalaminya berulang kali, ini menjadi pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan jawaban dari pertanyaan itu
seringkali mengarah pada satu hal yang sama, bahwa apa yang mereka rasakan bukan gangguan biasa, melainkan tanda kehadiran, tanda bahwa ada sesuatu yang sejak awal sudah ada. Dan yang paling kuat dari semua tanda itu adalah perasaan ditemani. Bukan ditemani manusia, tapi sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa nyata. Kadang hadir dalam mimpi, kadang dalam firasat, dan kadang hanya berupa rasa. Rasa bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendiri. Jika satu atau dua tanda mungkin masih bisa dianggap kebetulan. Tapi jika hampir semuanya pernah Anda alami, maka mungkin ini saatnya Anda mulai bertanya, apakah ini hanya perasaan? Atau memang ada sesuatu yang selama ini menunggu untuk disadari? Tidak semua hodam itu sama. Dan tidak semua energi gaib memiliki tujuan yang baik. Inilah yang sering tidak dipahami ketika seseorang mulai menyadari bahwa dirinya ditemani. Dalam primbon Jawa, hodam yang mengikuti seseorang terbagi dalam beberapa jenis. Dan bagi mereka yang lahir di weton pahing, jenis hodamnya cenderung lebih kuat, lebih tua, dan lebih sulit dipahami. Salah satu yang paling sering adalah hodam leluhur. Hodam ini bukan datang tiba-tiba, melainkan diwariskan dari garis keturunan. Bisa dari kakek, buyut, atau bahkan leluhur jauh, yang semasa hidupnya memiliki kekuatan batin yang tinggi. Hodam ini biasanya bersifat menjaga, diam, tidak banyak menunjukkan diri, tapi sangat kuat dalam melindungi. Orang yang memiliki hodam leluhur seringkali memiliki garis nasib yang unik. Mereka bisa jatuh, tapi sulit untuk benar-benar hancur. Seolah-olah selalu ada yang menahan mereka di saat paling kritis. Namun, tidak semua hodam berasal dari leluhur. Ada juga yang disebut sebagai hodam penjaga alam. Hodam jenis ini berasal dari energi alam yang terikat dengan seseorang sejak lahir. Biasanya terjadi karena kecocokan energi antara weton dengan kekuatan alam di sekitarnya. Hodam ini lebih aktif, lebih terasa kehadirannya, dan dalam beberapa kasus bisa memunculkan kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan, seperti suara aneh, bayangan, atau perasaan seperti diawasi. Namun, yang paling jarang dan paling kuat adalah hodam pendamping energi tinggi. Jenis ini tidak dimiliki oleh semua orang pahing. Hanya mereka yang memiliki bawaan khusus yang bisa memilikinya. Hodam ini bukan sekadar penjaga, tetapi juga penggerak. Ia bisa memengaruhi jalan hidup seseorang, mendorong ke arah tertentu, bahkan membuka peluang yang tidak terlihat oleh orang lain. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang harus dipahami, bahwa tidak semua hodam akan membawa kebaikan jika tidak dikenali, karena energi besar tanpa kendali bisa berubah menjadi beban. Banyak orang pahing yang merasa hidupnya berat, bukan karena nasib buruk, tetapi karena mereka tidak memahami energi yang mereka bawa sendiri. Akibatnya, terjadi benturan antara diri mereka dan sesuatu yang seharusnya menyatu. Dan benturan inilah yang sering menimbulkan kegelisahan, ketidakstabilan emosi, bahkan kejadian-kejadian aneh yang terus berulang. Dalam ajaran primbon Jawa, hal ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Karena sejatinya, hodam bukanlah sesuatu yang harus disembah atau dihindari, melainkan sesuatu yang harus dikenali, diterima, dan diarahkan. Karena ketika seseorang sudah memahami jenis hodam yang menyertainya, maka disitulah awal dari keseimbangan akan terbentuk. Dan ketika keseimbangan itu tercapai, yang sebelumnya terasa menakutkan, justru bisa berubah menjadi kekuatan terbesar dalam hidupnya. Setelah memahami tanda-tandanya,
Setelah mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang mengikuti, pertanyaan berikutnya pasti muncul. Apakah hodam itu bisa diaktifkan? Jawabannya, bisa. Namun tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Bukan dengan ritual aneh, bukan dengan sesajen berlebihan, dan bukan pula dengan jalan yang menyimpang. Karena dalam ajaran primbon Jawa, hodam sejati tidak dipanggil, melainkan dibangunkan. Dan untuk membangunkannya, yang dibutuhkan bukan kekuatan luar, tetapi kesiapan dari dalam diri. Langkah pertama adalah menenangkan batin. Orang dengan weton pahing seringkali memiliki energi yang besar, namun tidak stabil. Pikiran mudah penuh, emosi mudah naik turun, dan hati sulit benar-benar tenang. Padahal, ketenangan adalah kunci utama. Karena dalam keadaan tenang, energi dalam diri mulai tersusun. Tidak lagi bertabrakan, tidak lagi liar, melainkan mulai menemukan arahnya. Mulailah dari hal sederhana, bangun lebih awal, menikmati heningnya pagi, dan membiasakan diri untuk diam, tanpa gangguan. Disitulah proses awal dimulai. Langkah kedua adalah mengenal diri sendiri. Bukan sekadar tahu siapa Anda, tetapi memahami apa yang Anda rasakan. Setiap firasat, setiap mimpi, setiap perasaan aneh, jangan langsung diabaikan. Perhatikan, rasakan, karena bisa jadi itu adalah cara sesuatu berkomunikasi, bukan dengan suara, tapi melalui rasa. Semakin Anda peka, semakin jelas arah yang akan ditunjukkan. Langkah ketiga, yang paling penting, adalah menjaga niat. Inilah yang sering menjadi kesalahan. Banyak orang ingin mengaktifkan hodam, karena ingin kekuatan, ingin kelebihan, atau bahkan ingin hal-hal duniawi. Padahal, hodam tidak bekerja seperti itu. Ia tidak akan muncul untuk memenuhi keinginan yang buruk. Justru sebaliknya, jika niatnya menyimpang, energi dalam diri akan semakin tidak stabil, dan bukannya mendapatkan kekuatan. Yang muncul justru kegelisahan. Karena itu, luruskan niat. Jadikan semua ini bukan untuk pamer, bukan untuk kesombongan, tetapi untuk kebaikan, untuk menjaga diri, dan membantu sesama. Dan langkah terakhir yang sering dilupakan adalah kesabaran. Banyak yang ingin hasil instan. Padahal, proses ini tidak bisa dipaksa, tidak bisa dipercepat. Karena hodam akan aktif, bukan saat Anda menginginkannya, tetapi saat Anda siap menerimanya. Terkadang, proses itu terjadi perlahan. Dimulai dari firasat yang semakin tajam, mimpi yang semakin jelas, hingga akhirnya muncul perasaan yang berbeda. Perasaan tenang, namun kuat. Sunyi, namun terasa penuh. Dan disitulah titik di mana semuanya berubah. Yang sebelumnya terasa asing, mulai terasa menyatu. Yang sebelumnya menakutkan, berubah menjadi penuntun. Namun ingat, semua ini bukan tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang jauh lebih dalam. Pada akhirnya, semua kembali pada satu pertanyaan yang sama. Apakah ini berkah, atau justru musibah? Weton pahing, dengan segala misteri yang menyertainya, dengan energi besar yang dibawanya sejak lahir, bukanlah sesuatu yang bisa dianggap ringan. Karena tidak semua orang diberi beban seperti ini, dan tidak semua orang mampu memahaminya. Bagi sebagian orang, apa yang telah dijelaskan tadi mungkin terdengar menakutkan. Tentang kehadiran yang tak terlihat, tentang firasat yang sulit dijelaskan, tentang perasaan seperti tidak pernah benar-benar sendiri. Namun bagi mereka yang sudah merasakan, ini bukan sekadar cerita. Ini adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari, yang mengikuti sejak awal hingga sekarang, dan mungkin sampai akhir nanti.
Namun di balik semua itu, ada satu hal yang sering dilupakan. Bahwa semua ini tidak datang tanpa tujuan. Tidak mungkin seseorang diberikan energi sebesar ini tanpa alasan. Tidak mungkin seseorang dipilih tanpa tanggung jawab. Karena sejatinya, Weton Pahing bukan hanya tentang keistimewaan, tetapi tentang pilihan. Pilihan untuk memahami atau mengabaikan. Pilihan untuk mengendalikan atau dikuasai. Pilihan untuk menggunakan atau justru menyia-nyiakan. Karena Hodam bukanlah penentu hidup Anda. Ia bukan yang mengatur jalan Anda. Bukan yang mengambil keputusan untuk Anda. Ia hanyalah penjaga yang akan mengikuti arah yang Anda tentukan sendiri. Jika Anda memilih jalan yang baik, maka yang mengikutinya pun akan selaras. Namun jika Anda melangkah tanpa arah, tanpa kendali, tanpa kesadaran, maka energi besar itu justru bisa berbalik, menjadi beban yang tidak terlihat. Inilah yang sering terjadi. Banyak orang merasa hidupnya berat, merasa jalannya penuh hambatan. Padahal yang terjadi bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka tidak mengenali apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Dan ketika sesuatu yang besar tidak dikenali, maka yang muncul bukan kekuatan, melainkan kebingungan. Namun kabar baiknya, tidak ada kata terlambat. Selama Anda masih hidup, selama Anda masih bisa merasakan, berarti masih ada kesempatan untuk memahami, untuk menyeimbangkan, dan untuk mengarahkan. Karena pada akhirnya, yang menentukan semua ini bukan weton Anda, bukan hodam Anda, tetapi diri Anda sendiri. Dan mungkin, setelah semua yang Anda dengar hari ini, akan ada satu perasaan yang muncul. Perasaan yang berbeda. Lebih peka, lebih sadar, dan mungkin sedikit merinding. Bukan karena takut, tetapi karena mulai mengerti bahwa selama ini Anda tidak pernah benar-benar sendiri. Dan jika itu benar, maka pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan Anda lakukan setelah ini? Jika Anda lahir di Weton Pahing, atau pernah mengalami hal-hal aneh seperti yang disebutkan tadi, coba tulis di kolom komentar. Karena siapa tahu, Anda adalah salah satu yang terpilih, yang sejak lahir sudah dijaga oleh sesuatu yang tidak terlihat. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar Anda tidak ketinggalan rahasia primbon Jawa lainnya yang jarang diungkap ke publik.